Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai supporting channel with marketing activity. Mari kita masuk ke pembahasannya. Aktivitas dalam distribution channel management ada 3. Yang pertama, channel choice. Yang kedua, managing channel. Dan yang ketiga, supporting channel with marketing activity. Di sini akan dibahas mengenai supporting channel with marketing activity. Pada pembahasan kali ini akan diperdalam mengenai dukungan yang diberikan perusahaan untuk channel yang sering dikenal dengan channel promotion atau trade promotion, di mana maksudnya adalah memperlakukan channel seperti pasar konsumen yang harus dilayani oleh perusahaan. Bagan tersebut menunjukkan hubungan antara perusahaan dan distributor dengan pilihan channel yang dapat dimasukinya. Channel tersebut di dalamnya termasuk modern market channel, traditional market channel, specialty shop channel, dan internet reseller channel. Channel yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bentuk promosi yang diberikan juga berbeda. Dengan adanya channel promo akan membuat channel menjadi untung, sehingga mampu menjual lebih banyak produk perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendesain channel promo, yaitu yang pertama, memahami model bisnis mereka. Model bisnis di supermarket tentunya berbeda dengan toko kelontong. Supermarket mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menggaji pegawainya, namun toko kelontong lebih sedikit mengeluarkan biaya untuk itu. Ada 2 model bisnis yang dipakai oleh distributor, yaitu earn dan turn. Model bisnis earn berfokus pada gross margin dan operational margin, sedangkan turn berfokus tentang bagaimana perusahaan mengelola persediaan, inventory day order, inventory days, dan working capital. Contohnya adalah sebagai berikut. Di supermarket, presentasi gross marginnya sebesar 10%, inventory day ordernya selama 14 hari, dengan penjualan sebesar 100 juta rupiah, inventorinya 50 juta rupiah. Maka didapat gross margin 10 juta rupiah, sehingga pada akhirnya menghasilkan return on investment capital sebesar 20%. Untuk minimarket, presentasi gross marginnya sebesar 5%, inventory day ordernya selama 7 hari, dengan penjualan sebesar 100 juta rupiah, inventorinya 25 juta rupiah. Maka didapat gross margin 5 juta rupiah, sehingga pada akhirnya menghasilkan return on investment capital sebesar 20%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat perputaran kapital pada minimarket lebih cepat daripada supermarket. Padahal gross margin di minimarket lebih kecil daripada supermarket. Hal tersebut karena konsumen lebih sering minimarket daripada supermarket, dan karena minimarket lebih dekat dengan konsumen. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendesain channel promo, yaitu memahami model bisnis mereka. Model bisnis di supermarket tentunya berbeda dengan toko kelontong. Supermarket mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menggaji pegawainya, namun toko kelontong lebih sedikit mengeluarkan biaya untuk itu. Ada 2 model bisnis yang dipakai oleh distributor, yaitu earn dan turn. Model bisnis earn berfokus pada gross margin dan operational margin, sedangkan turn berfokus tentang bagaimana perusahaan mengelola persediaan, inventory day order, inventory days, dan working capital. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat perputaran kapital pada minimarket lebih cepat daripada supermarket. Padahal gross margin di minimarket lebih kecil daripada supermarket. Hal tersebut karena
konsumen lebih sering ke minimarket daripada ke supermarket, dan karena minimarket lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua, mengetahui value yang dibutuhkan oleh channel. Perusahaan harus mengetahui value apa saja yang dibutuhkan oleh channel, karena tiap channel berbeda-beda kebutuhannya. Nilai yang dibutuhkan channel meliputi growth, profit, productivity. Growth adalah pertumbuhan channel setelah menjual produk. Komponen growth termasuk di dalamnya brand, positioning, new market, new customer, address unmet needs, new technologies atau produk baru, revenue, dan joint business planning. Profit. Profit keuntungan yang akan didapat channel setelah menjual produk. Komponen yang menunjang profit adalah contract definition, margins, margin mix, soft funds atau marketing funds, dan overheads. Productivity. Productivity adalah produktivitas channel. Komponen yang mendukung productivity adalah lead generation, company branding, marketing, research alignment, dan asset deployment. Yang ketiga, mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang keempat, mendukung channel dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, berkontribusi dalam pemaksimalan kebutuhan nilai channel. Yang kedua, berkontribusi dalam memperkuat kekuatan dan opportunity dalam kompetisi yang dihadapi oleh channel. Yang ketiga, berkontribusi untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman dalam kompetisi yang dihadapi channel. Berikut adalah jenis-jenis keuntungan yang dapat mendatangkan nilai untuk channel. Yang pertama, shopper traffic. Shopper traffic adalah distributor memberikan promo khusus kepada sebuah channel tertentu yang bertujuan untuk menguntungkan channel tersebut. Contoh, distributor memberikan promo untuk produk Pocari Sweat di Giant, sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli Pocari Sweat di Giant. Karena konsumen sudah di Giant, maka tidak mungkin hanya membeli Pocari Sweat. Konsumen pasti membeli produk tambahan lain sehingga dapat menguntungkan pihak Giant. Yang kedua, store credibility. Store credibility adalah menggunakan promosi suatu produk untuk meningkatkan kredibilitas toko. Contohnya, iklan produk dengan menyebutkan Indomaret sebagai lokasi pembelian. Dengan demikian, konsumen akan berpikir kalau tempat terbaik untuk membeli produk tersebut adalah di Indomaret. Jadi, kredibilitas Indomaret dapat meningkat. Yang ketiga, trustworthiness. Trustworthiness adalah retailer mendapat manfaat berupa kepercayaan dari konsumen mereka karena menjadi tempat pengundian lucky draw. Artinya, retailer tersebut dianggap sebagai retailer terpercaya oleh pabrikan, sehingga konsumen juga beranggapan sama. Channel mendapat kepercayaan dari konsumen karena produk tertentu dinilai bagus oleh konsumen. Misalnya, Pocari Sweat dijual di toko A, maka di toko A tersebut dipercaya oleh karena konsumen karena ada produk Pocari Sweat di toko tersebut. Yang keempat, good publicity. Good publicity membangun publisitas channel yang baik melalui sebuah event. Contohnya, Susu Anlin mengadakan event jalan santai untuk mendukung gerakan 10.000 langkah dengan mengambil start point di Carrefour, sehingga akan memberikan benefit bagi Carrefour, yaitu image yang bagus. Yang kelima, free assets. Free assets adalah distributor memberikan aset kepada channel untuk menunjang dalam penjualan produknya. Contohnya, distributor Coca-Cola memberikan mesin pendingin minuman kepada toko-toko yang menjual produk Coca-Cola.
Yang kelima, mengidentifikasikan SWOT. SWOT merupakan analisis internal dan eksternal yang meliputi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threats atau ancaman. Berikut adalah matriks SWOT. Matrik di atas menjelaskan bagaimana komponen-komponen dari SWOT dapat digunakan untuk menutupi kekurangan channel dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh channel. Contoh dari penerapan matrik SWOT adalah misalnya dari faktor internal, di sini merupakan weakness atau kelemahan yang dimiliki channel yaitu rendahnya shopper traffic. Sedangkan di sisi faktor eksternal merupakan opportunity atau peluang yang dimiliki channel yaitu ada bangunan apartemen yang baru dibuka. Sebagai hasil dari weakness opportunity strategi, maka channel bisa memasang banner di daerah bangunan apartemen baru tersebut. Itu merupakan salah satu penjelasan dari contoh penerapan matrik SWOT dalam channel distribusi. Misalnya dari faktor internal, di sini merupakan weakness atau kelemahan yang dimiliki channel yaitu rendahnya shopper traffic. Sedangkan di sisi faktor eksternal merupakan opportunity atau peluang yang dimiliki channel, yaitu ada bangunan apartemen yang baru dibuka. Sebagai hasil dari analisis weakness opportunity strategi, maka channel bisa memasang banner di daerah bangunan apartemen baru tersebut. Itu merupakan salah satu penjelasan dari contoh penerapan matriks SWOT dalam channel distribusi. Channel tidak selalu berbisnis dengan supplier yang memberi potongan harga terbesar bagi mereka, tetapi lebih mempertimbangkan mengenai total nilai yang bisa didapat dibanding biaya yang dikeluarkan oleh channel apabila berbisnis dengan perusahaan. Jadi, intinya adalah bagaimana perusahaan memberi benefit yang selanjutnya bisa mendatangkan value bagi channel, lebih berarti dari sekedar sales margin saja. Channel tidak selalu berbisnis dengan supplier yang memberi potongan harga terbesar bagi mereka, tetapi lebih mempertimbangkan mengenai total nilai yang bisa didapat dibanding biaya yang dikeluarkan oleh channel apabila berbisnis dengan perusahaan. Jadi intinya adalah bagaimana perusahaan memberi benefit yang selanjutnya bisa mendatangkan value bagi channel, lebih berarti dari sekedar sales margin saja.